Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Berjumpa lagi dengan UBS Podcast. Perlu kami terangkan bahwa UBS Podcast ini adalah salah satu sarana di mana Anda semuanya bisa atau punya hak untuk berada di sini menceritakan apapun kepentingan Anda, apapun problema Anda. Karena slogan kami adalah obrolan lepas dan tempat curhat yang pas. Oke, di edisi yang keberapa kali nggak tahu nih. Kita alhamdulillah kedatangan tamu yang spesial, menurut kami spesial. Salah satu tokoh dari 10 orang yang paling berpengaruh di Brebes Selatan, bahkan mungkin di Brebes atau Kabupaten Brebes. Kita sambut Mas Imam Santoso. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan bagi kami ketika kami menghubungi Om. Saya manggilnya Om Imam Santoso. Ada waktu, tahu-tahu responnya cepat, gercep kalau orang sekarang bilang. Bisa datang ke studio podcast milik UBS. Oke, akhirnya dalam hanya berapa menit tadi ya sudah datang ke studio nih. Sedang berkegiatan apa Om? Sibuk apa nih? Ya, saya sendiri mengakui kesibukan manfaat untuk masyarakat banyak, yaitu bagaimana memperingati HUT RI ke-78 Republik Indonesia ini lebih semarak, lebih happy, dan lebih bermakna arti daripada suatu perjuangan bangsa. Oke, secara fair, secara jujur, kami juga memperhatikan luar biasa langkah-langkahnya Om Imam ini dalam merangkai sebuah acara. Apapun acara di Bumiayu atau di Brebes Selatan yang ada Om Imamnya, pasti sukses. Salah satu harapan besar kami adalah ketika memperingati atau merayakan ya kemenangan RI yang ke-78 ini, ternyata Om Imam ini juga sibuk. Apa ya, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk ikut meramaikan HUT RI ini Om? Barangkali lomba atau kegiatan yang lain? Kalau untuk meramaikan itu jelas bahwa yang namanya peringatan itu sesuai dengan kemampuan. Ya betul. Dan latar belakang komunitas itu sendiri, baik di tingkat perdukuhan maupun desa, bahkan kecamatan, dan mungkin kabupaten. Karena apapun itu ada tanggung jawab kita, bela negara. Bela negara Om ya? Kalau dulu pejuang kita perang langsung, kalau kita tinggal memperingati saja kok repot, kok sulit gitu loh. Oh itu. Oke, pada dasarnya nilai-nilai sejarah yang diukir oleh bangsa Indonesia pada zaman kemerdekaan dulu betapa sulitnya versinya Om Imam, dan saya setuju bahwa untuk hanya memperingati saja kok sulit, gitu Om ya. Betul. Dan identik sekali bahwa perjuangan kita ini memang tidak terlepas dari bahu-membahunya semua elemen yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Om, saya mau nanya nih, kami percaya sepenuhnya dengan langkah-langkah Kecamatan Bumiayu atau Brebes Selatan sedang mengadakan ini. Sepertinya ini ada gebiar-gebiar lagi nih, seriwing-seriwing nih ya. Katanya akan diadakan lagi Gebiar Bumiayu Fair atau GBF. Salah satu menurut kami adalah pionir pasar malam yang di-manage dengan sangat baik. Dan kabar bahagianya adalah Om Imam ini ketuanya. Ceritakan sedikit tentang sejarah GBF Om yang berada di Bumiayu. Sejarah Gebiar Bumiayu Fair itu dulu namanya pasar malam. Tahun berapa itu? Bumiayu, kurang lebih sebelum reformasi. Sebelum reformasi, reformasi tahun 98, sebelum tahun 98? Iya, jadi belum ada wakil bupati, waktu itu bupatinya Pak Haji Tajuddin Nur Ali. Almarhum Haji Tajuddin. Iya. Berarti sudah berapa tahun nih? Dari tahun 98, berarti sebelum reformasi? Betul ya. 25 tahun lebih. 25 tahun lebih ya, masih bertahan. Tadinya awalnya namanya Pasar Malam. Pasar malam. Inisiatif siapa Om membuat itu? Dulu karena kita jauh jarak, terlalu jauh dengan ibu kota kabupaten, bahwa Brebes Selatan di wilayah bagian selatan Brebes ini kan butuh suatu inovasi hiburan yang bisa menghibur masyarakat khususnya Brebes Selatan yang mayoritas adalah pedagang dan petani. Ya. Dari itulah kami punya pemikiran kesibukan masyarakat itu sendiri bagaimana supaya dihibur dengan kita membuat suatu pameran yang nuansanya pribumi, tidak perlu yang modern, tapi sebagai perkumpulan bersilaturahmi di situ yang nantinya bisa transaksi perdagangan maupun lainnya yang nanti akses ekonomi, dan tetap kita tidak meninggalkan kearifan lokal
Brebes Selatan. Contoh kearifan lokal itu barangkali ada yang sekarang ini istilahnya UMKM. Ya, UMKM. Ya, dari kita dahulukan dulu para pedagang di Brebes Selatan dulu. Baru kita gabung dengan mungkin kayak dealer, kayak otomotif, kayak apa yang nantinya menjadikan satu paduan kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan sarana itu. Ya. Jadi sebelum reformasi pun Om Imam ini sudah meramu acara pasar malam dengan apa namanya agenda seperti tadi itu. Betul. Bertahan sepanjang 25 tahun, luar biasa. Target sudah tercapai enggak selama 25 tahun ini? Ya kalau target Artinya gini, target untuk masyarakat. Kalau masyarakat alhamdulillah 75%-an lah ya, itu merindukan brand dari GBF itu. Karena apapun bahwa GBF Bumi Fair adalah suatu bentuk dari semua unsur, dan kami pun ramu kepanitiaannya pun dari semua unsur, yang pedagangnya juga aneka-ragaman. Ya betul. GBF itu memang salah satu pasar malam yang menurut kami adalah fenomenal Om ya. Terlebih lagi di kepanitiaan di GBF ini orang-orang tokoh yang berada di Brebes Selatan. Dan alhamdulillah beberapa kali perhelatan GBF Bumi Fair ini selalu berhasil. Tadi kami menanyakan tentang target dan alhamdulillah 75% sudah cukup membahagiakan bagi para peserta dan pengunjung secara umum. GBF ini berarti skupnya wilayah apa Om? Kabupaten kah atau Brebes Selatan kah? Ini menjadi fenomenal sekali bahwa kalau di tingkat aktivitas tingkat kecamatan, cuma kebetulan bahwa respon dari Kabupaten Brebes akhirnya sebagai agenda tahunan tingkat kabupaten. Yang itu mulai dari tahun? Dari pertama. Dari pertama? Malam, iya. Oh. Karena bahwa masyarakat itu sebenarnya ingin diwongke mana pemimpin kita. Alhamdulillah selama ini pimpinan daerah mau membuka acara GBF yang dulu namanya pasar malam. Dari dekade ke dekade, dari bupati sampai saat ini alhamdulillah tetap berjalan dan diikuti para dinas instansi yang terkait untuk pelayanan masyarakat, bagaimana menginformasi dan berkomunikasi. Oke, luar biasa pemirsa, bahwasanya niatan yang tadinya mungkin kecil dan karena ini positif dan bagus dan yang jelas sangat menghasilkan ya, menaikkan kearifan lokal segala macam, akhirnya dari pertama kali dibuka perhelatan pasar malam hingga kini selalu didampingi atau skupnya menjadi Kabupaten Brebes ya Om ya. Betul. Ada target selanjutnya setelah kemungkinan besar setelah di GBF yang kemarin-kemarin sudah tercapai target antara kepuasan dan animo masyarakat. Barangkali punya target lain yang belum tersampaikan Om. Kalau target yang belum tersampaikan, kita tuh di Brebes Selatan kurang sarana fasilitas umum yang sifatnya lebar. Contoh? Ya, contoh kita lapangan ini sekarang, lapangan asri ini yang kita gunakan aktivitas di Brebes Selatan kan ya sebenarnya kurang memadai. Karena permintaan sebenarnya kita banyak para dealer mobil maupun pengusaha-pengusaha lain yang tingkatnya besar bahkan nasional ingin ikut meramaikan di acara ini. Cuma karena sarana lahan kita kurang ya. Ini catatan penting untuk warga Bumiayu maupun Kabupaten Brebes. Memang lagi-lagi harus bertempat di lapangan asri Om ya. Andai saja itu lokasinya lebih luas lagi, jelas akan ada banyak katakanlah para peserta GBF yang tertarik untuk mengikuti. Betul. Yang lebih besar lagi perusahaannya. Betul. Ya. Dan ini sudah pernah dibahas belum Om sama Kabupaten Brebes mungkin? Ya dibahas, cuma kan sebatas gagasan karena ini sifatnya kan perkembangan ya. Karena kita membutuhkan lahan kan, mungkin kita beli lahan, pemerintah kabupaten belum bisa memberikan sarana untuk lahan. Ya kita memakai sarana yang ada dulu. Tetapi selama 25 tahun bercokol atau bertempat di lapangan asri yang akhirnya menjadi sebuah ikon secara tidak langsung bagi Bumiayu, perhelatan GBF atau pasar malam yang lainnya pasti dilakukan dan dilaksanakan di lapangan asri. Kita bermimpi sejenak, andai saja Kabupaten Brebes dan Brebes Selatan mempunyai tempat yang luas, sudah bisa dipastikan akan ada GBF yang lebih heboh lagi Om ya. Ya betul, karena kita jujur saja setelah kita survei itu kan pengunjungnya bukan dari Kabupaten Brebes tok. Oh gitu? Bukan Brebes Selatan. Oh, itu luar biasa. Dari Margasari, Kabupaten Tegal, dari Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, bahkan Aji Barang pun itu kalau pas malam minggu ya banyak yang nonton karena setiap malam itu ada hiburannya.
Oh gitu. Jadi salah satu yang unik adalah walaupun tempatnya di Bumiayu, itu tidak menutup kemungkinan ada pengunjung yang datang dari kabupaten lain Om ya. Betul. Contoh Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Cilacap, Cilacap juga ke sini. Majenang. Bahkan dari pegunungan di daerah Bumi Jawa, saudara-saudara kita juga datang ke sini. Betul. Dan untuk menyaksikan kehebohan yang dimiliki oleh GBF. Ya, Om ya. Betul. Ini ada pertanyaan yang menurut saya fenomenal dari beberapa orang. Kok lagi-lagi Imam Santoso sing jadi ketua? Ada alasan tertentu, Om? Enggak, ini saya harus fair menanyakan ini karena barangkali ada teman-teman atau saudara-saudara yang menanyakan ini. Kebenaran ketemu wonge. Kebetulan ada orangnya di sini nih, saya pertanyakan langsung. Kenapa kok Bumiayu Fair identik sekali dengan Imam Santoso? Monggo. Ya mungkin para teman-teman dan para muspika kan melihat saya mungkin wawasan link Jaringan ya, jaringannya lebih jaringan. luas dan fleksibel karena kami bisa mengakurkan bisa menyatukan semua unsur dan sifatnya kita itu di sini gotong royong. Hasil itu SHU, sisa hasil usaha setelah pemasukan dan keluaran berapa kita bagi untuk bina lingkungan, musola sekitarnya, untuk sewa lapangan, termasuk untuk musola-musola di sekitarnya. Oh, jadi lah. pembagiannya sampai kecil-kecil gitu, Om ya? Iya. Nah, ini penting juga nih diinformasikan kepada masyarakat bahwa SHU dari perhelatan Gebyar Bumiayu Fair itu selalu dibagi. Salah satunya penyewa lapangan, untuk persewaan lapangan. Terus warga keamanan. Iya, setiap malam kan kita harus Oke. ada hiburan kan, Iya. kita harus membayar keamanan. Oh, pemirsa. Jadi nggak semata-mata untuk kepentingan panitia sendiri. Ini juga kita harus luruskan. Musola juga sama. Juga untuk masalah ya. Kebetulan alhamdulillah ini akhirnya kita mendengar jawaban langsung dari sang ketua. Ini juga jawaban yang mungkin dinantikan oleh para pemirsa semuanya. Oke, kami percaya dengan itu. Dan parkir pun kita lingkungan nggak minta sekecil pun. Nggak cawe-cawe Om ya. Nggak capek-capek sekitar lingkungan itu yang ngurus parkir masing-masing. Kami panitia nggak ngambil dari lingkungan Luar parkir. biasa. Padahal itu setiap malam bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta loh Om. Itu nggak minta sama sekali dari panitia. Enggak. Tuh, Banyakan pemirsa aja. luar biasa. Makanya banyak yang ganduli, banyak yang lah pengennya di lapangan saja. Iya tuh. Jadi ribuan pengunjung yang sekarang rata-rata menggunakan sepeda motor, ada tukang parkir, dan pendapatan tukang parkir sama panitia itu diserahkan sepenuhnya oleh pengelola ya. Betul. Dan selama ini untuk warga sekitar pengelolanya. Betul. Tuh luar biasa. Padahal kita tahu tuh ada ribuan sepeda motor yang artinya mungkin pendapatan bisa jutaan setiap malam. Luar biasa. Saya selalu Om. Saya senang seperti ini nih. Amin. Luar biasa banget. Ada pertanyaan lagi nih. Bukan pertanyaan lah sebenarnya, obrolan-obrolan di warung kopi segala macam. Dengan adanya GBF yang saya setuju saya sepakat bahwa GBF itu salah satu pionir perhelatan pasar malam yang ada di Brebes Selatan. Dari GBF itu ada di Bantar Kawung ada, di Salam ada, di Pagoyangan ada, di Tonjong ada, bahkan di Bumiayunya sendiri ada beberapa pasar malam nih. Dengan nama lain, itu kira-kira berpengaruh nggak terhadap kedikdayaan GBF sendiri Om? Bagi saya mendukung semua kreativitas selama itu positif. Ya. Ya, kami tidak merasa tersaingi. Karena yang menilai dan yang menonton itu kan pemahamannya kan sudah tahu mana GBF dan mana tidak. Ya. Karena fungsi saya di sini adalah setelah seluruh acara kegiatan memperingati tingkat kecamatan baik di Duku ke desa maupun untuk peringatan 17 Agustus rampung, kita hiburan dengan GBF. Jadi setiap Agustus lain. Betul. Jadi saya paham. akhir dari bulan semua kegiatan dari upacara, HUT RI sampai resepsi sampai apa selesai baru kita GBF. Berpuncaknya di Gebyar Bumiayu Fair dan tidak memikirkan hiruk pikuk yang bikin tegang Om ya. Iya, jadi orang habis capek upacara, gerak jalan, terus ya ikut lomba-lomba hanya bisa sama keluarga, sama teman, ingin ketemu di warung kopi, di GBF bisa bertemu. Tuh luar biasa. Ini di GBF yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Lapangan Asri ini persiapan sudah sampai mana nih Om? Kami persiapan sudah tinggal 80% lah. Sudah 80% jalan. Panitia paling jauh dari mana? Artinya gini, kita kan hidup di Brebes Selatan ya. Yang kami tahu panitianya melulu dari orang Bumiayu. Apakah tidak punya keinginan mungkin menggandeng dari luar daerah Bumiayu untuk jadi panitia Om? Ya
tergantung keadaan. Kalau memang itu dibutuhkan profesional kita butuhkan. Kadang kita butuh kesenian ya dari Dewan Kesenian. Personil, Walaupun tidak harus jadi Bumiayu ya. Iya. Ya. Soalnya gini, banyak kecamatan, saya berasal dari Kecamatan Tonjong, itu agak iri pemirsa terhadap luar biasanya kegiatan GBF yang dari tahun ke tahun mesti rame. Kami mengukur sukses adalah dari ramenya. Kok di Tonjong kami nggak bisa ya? Nah, insya Allah perhelatan GBF kali ini kami akan mencuri atau mencari ilmu. Siap. Barangkali nanti ada sekelompok pemuda dari lain kecamatan yang pengen berkoordinasi, kami mohon dipersilakan Om. Karena kepengen menularkan kesuksesan yang dimiliki GBF ke daerah-daerah lain. Sudah 80%. Ini rencana pembukaan tanggal berapa Om? Tanggal 25 Jumat 25 Jumat Agustus, tanggal 25 Agustus. sampai tanggal 6 September. Sampai tanggal 6 September. 13 hari. Jadi dari tahun ke tahun banyak peserta yang mengulangi lagi keikutsertaannya. 2/3 banyak yang kangen acara GBF. Waduh, luar biasa. Iya, jadi banyak stan-stan ya. 2/3 kangen dengan kegiatan GBF. Berarti sudah pada daftar Om? Ya sudah. Sudah pada daftar ya? Tuh, luar biasa. Ini boleh dikatakan kegiatan yang kalau saya pikir di Brebes, Kabupaten Brebes pun kalah auranya, kalah gemanya dengan gema yang dihasilkan dari Gebyar Bumiayu Fair ini. Satu hal lagi, ini kan kita tahu ya, Kabupaten Brebes sekarang sedang dipimpin oleh PJ Bupati. Apakah ada persyaratan baru dari Pak PJ Bupati mengenai pelaksanaan GBF ini? Kalau dari Pak PJ kemarin dengan saya ya lebih diramaikan lagi. Harus lebih diramaikan lagi? Ya bahkan ini saya coba-coba, kami undang-undang Pak Gubernur supaya bisa hadir membuka karena masa jabatan beliau kan sampai November. Tapi sudah diupayakan? Sudah, undangan sudah. Luar biasa nih pemirsa. Ini punya rencana panitia, ketua panitianya tadi menyampaikan ada salah satu poin baru nih dalam perhelatan GBF ini, kepengen dibuka oleh Pak Gubernur Ganjar Pranowo. Betul. Sudah dilayangkan suratnya Om? Sudah. Kemungkinan hadir ada? Kalau kemarin insya Allah selama tidak keluar kota, makanya kemungkinan hari Jumat banyak yang bisanya. Karena Sabtu Minggu banyak kan acara keluarga ya? Enggak. Biasanya acara keluar. Dan kami berharap juga bisa dibuka oleh Pak Gubernur Ganjar Pranowo. Bukan hal politis yang kami dapatkan, yang kami nilai, tetapi sebuah gebyar yang akan menjadi gebyar ketika bisa dibuka oleh Pak Gubernur Jawa Tengah. Luar biasa, semoga terrealisasi Om ya. Satu hal lagi, dalam GBF kali ini ada pembaharuan nggak? Artinya kalau selama ini hampir sama dengan GBF yang lalu, ada pembaruan nggak untuk tahun ini Om? Ya pembaruan anggota panitia ada yang dari pemuda-pemuda kita rangkul sekitar 8 asri, sekitar setempat, terus yang punya profesi membidangi mungkin IT atau mungkin membidangi hukum-humasan. Jadi lebih ke detail lagi ya untuk prepare-nya. Dan perlu diingat bahwa proses pemilihan kami kan dipilih secara aklamasi dan bahkan pernah voting pun ya dari ketua terus. Padahal sejatinya wis belenger juga ya Om ya. Ya memang kelebihan kita, memang kita nggak pakai IO, jadi memang gotong royong. Ya. Jadi kami berjalan sesuai dengan seksi apa, kita hanya sebagai ketua hanya memfasilitasi manakala kemandegan itu ya, kebuntuan baru saya turun tangan lah. Ya. Karena semua punya seksi saya kira sudah membidangi itu, dan itu sebagai acuan kami. Karena sukses GBF dan sukses kita bersama dan kebanggaan masyarakat Brebes Selatan. Ya betul. Tanpa disadari pemirsa bahwa kata atau kalimat GBF itu sudah sangat sangat menempel di badan yang namanya Bumiayu itu. Banyak orang yang nanya, kesi anak GBF maning ora ya? Kesi anak GBF maning ora ya? Tetapi luar biasanya di bulan Juni Om Imam Santoso dan kawan-kawan itu sudah share GBF mendatang. Secara surprise kami jelas surprise. Wah ternyata GBF ada lagi nih. Kemarin berapa tahun kosong Om GBF? 3 tahun selama 3 ada tahun. COVID ya. Selama ada COVID ya. Kita terakhir tahun 2019. 2019 kita bayangkan betapa kangennya warga Bumiayu, Brebes Selatan sekitarnya yang memang mendambakan adanya lagi GBF. Memang GBF itu lain daripada yang lain Om. Walaupun kita sering hadir di beberapa pameran yang ada di beberapa kota, memang GBF lain daripada yang lain. Sebuah ikon milik Bumiayu salah satunya, dan kami juga akan mengusulkan bahwa GBF ini akan terus sampai nanti. Rencana mau sampai kapan diadakannya GBF ini Om? Ya selama masyarakat itu masih menginginkan dan kita juga
mungkin insya Allah panjang umur dan itu menjadikan suatu ya sarana silaturahmi lah. Karena apapun bahwa kita tetap pakai banyak yang tradisional. Contoh beberapa tawaran untuk seperti pakai tenda yang modern kami enggak tolak. Tolak. Terus nanti tendanya gimana, Om? Ya kita hanya menyediakan sarana untuk lapak saja. Tenda? Silakan sesuai kekuatan yang pesan apa. Jadi tidak ada ketentuan dari panitia ya? Tidak ada. Nah, itu terlalu mahal kasihan. Wah, luar biasa. Ini namanya Gebyar Bumi Ayu Fair. Iya, Mempertahankan pasar malamnya, Om ya? Iya, dan pengunjung itu kan banyak kan mayoritas orang pedesaan. Biasanya kalau orang pedesaan dibawa ke modern itu agak riko, ada canggung ya kan. Iya. Itu dan kita hiburan lah, menghibur masyarakat. Tuh pemirsa, jadi memang perhelatan GBF ini akan mempertahankan salah satu ciri yang dimiliki. Jadi untuk tenda pun seadanya lah kasarannya. Iya. Yang jelas tanya jelas nomor-nomornya, urutannya, tapi tidak dengan satu tenda yang agak modern ya. Ya tergantung selera yang Tergantung selera yang menyewa. iya. Sampai hari ini sudah berapa stand yang mendaftar, Om? Sudah 215. Sudah 215 pemirsa stand. Target berapa stand? Sampai penuh itu? Ya kalau kita penuh sama dinas berarti 263-an. 263. Itu untuk dinas ada hal wajib mengirimkan Ya anggotanya untuk bikin stand Bang Rengdi? sebenarnya itu bukan wajib, kebiasaan. Kebiasaan ya. Barangkali ada apapun, dinas ya, sing kepengin turun Ya ya. memang harus negara harus hadir, dalam arti negara harus hadir, pemerintah harus hadir karena apa? Orang butuh informasi untuk membuat KTP, membuat surat Barangkali tidak sempat ke kantor bisa ke stand. ini itu. salah satu hebatnya GBF pemirsa. Iya. Masyarakat. Iya, pelayanan masyarakat. Jadi seolah-olah kita nggak mementingkan untuk hiburan saja, tapi juga fasilitas sarana untuk informasi pelayanan masyarakat. Ini luar biasa. Ini sepanjang 25 tahun tadi ya. Saya baru mendengar langsung dari Pak Ketua panitianya bahwa pesta rakyat yang namanya Gebyar Bumi Ayu Fair ini tidak hanya menghibur masyarakat, juga melakukan informasi pelayanan terhadap masyarakat ya. Betul. Barangkali ada kepengen butuh KTP atau segala macam tidak sempat datang ke kantor, bisa datang ke Iya, GBF. Woi, luar biasa, asli luar biasa, ini bagus banget nih, serius. Ini mungkin salah satu yang menjadikan Om Imam Santoso selama 25 tahun menjadi ketua umum nih. Ya, Karena kalau tak lihat nggak ada yang sanggup di Imam ya. Ya alhamdulillah. Ya. Berbes saja kalau pameran ya 1 minggu udah bubar. Luar biasa Bu Mayu, ini memang salah satu kumpulannya wong hebat ya berada di Brebes Selatan ini. Ini sebuah kebanggaan kami menjadi warga Brebes Selatan. Oke Om, terakhir kali ini mungkin ya. GBF nuansa sekarang kan lagi tahun politik. Oh iya. Sorry, ini ada permintaan dari audiens. Iya. Ini ada pertanyaan. Ini kan sebentar lagi tahun 2024 kita semuanya tahu tahun politik. Kira-kira aura GBF akan terpengaruh dengan itu atau tidak? Saya kira tidak. Kami sudah kedewasaan. Maka kemarin dari seksi hiburan dan panggung kan menanyakan bagaimana kalau calon itu. Alhamdulillah kami konsultasi mereka seksinya ke Panwaslu boleh. Boleh. Selama itu tidak ya namanya Untuk kampanye. enggak, maksudnya membawa unsur sara atau membawa apa. Tapi misalnya itu panggungan berarti disewakan untuk umum, panggung. Umum. Misalnya ada salah satu calon anggota dewan katakanlah. Boleh nanggap Kusmin, boleh nanti cuma cari salah. Itu tujuan kami seperti itu. Kebetulan kita punya grup band namanya Kusmin, sampai hari ini belum ada yang booking ini. Nanti ada kemungkinan Kusmin di kamera, Iya, kuning. nggak masalah. Kita profesional, kita penghibur. Jadi nggak masalah ya Om. Tidak masalah. Ketika ada ini penting juga untuk saudara-saudara kita semua yang kepengen mencalonkan diri menjadi calon wakil rakyat, disediakan panggung oleh panitia. Silakan menghubungi panitia. Dan misalnya belum ada seksi hiburan, Kusmin Band juga siap mendampingi dan menghibur halayak ramai. Satu lagi, harapan-harapan apa yang Om harapkan di Gebyar Bumi Fair ini Om? Ya harapkan kami jelas setiap tahun kita kan evaluasi kekurangan kelebihan apa yang kita perbuat selama bertahun ke belakang dan kita kan mencari terobosan-terobosan lebih efektif, lebih mengena, apalagi ini ada dunia-dunia maya ya. Ya, Itu medsos, lebih mendukung medsos, itu lebih mendukung untuk menggaungkan acara GBF ini. Oke, harapannya jelas akan lebih baik lagi lah ya Om ya. Media partner sudah banyak yang dicawen atau dicatat sebagai kepanitiaan dari media partner. Ya alhamdulillah sudah para
gabung. Sudah gabung ya? Dalam alhamdulillah pemirsa, YouTuber Brebes Selatan juga menjadi salah satu media partner yang dimiliki oleh Gebyar Bumiayu Fair. Oke, terima kasih sekali Om. Siap. Santoso. Ya. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. 78. Merdeka. Demikian sekilas obrolan atau ngobrol ngalor ngidul tentang Gebyar Bumiayu Fair yang kita tahu Gebyar Bumiayu Fair menjadi salah satu pionir pasar malam yang dimiliki oleh Brebes Selatan. Sehat selalu untuk Om Santoso dan semoga perhelatan Gebyar Bumiayu Fair nanti berjalan dengan lancar dan yang terpenting adalah bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di channel YouTuber Brebes Selatan Podcast. Dadah, selamat malam.